Yo guys, welcome back everyone to Black Cuan. Terima kasih telah mengupdate berita kripto dari channel ini. Di video kali ini kita akan bicara mengenai wawancara menarik ya yang dilakukan oleh Jerome Powell pada tahun 2011. Wawancara ini secara tidak langsung memberi kita pesan rahasia tentang apa yang sedang dilakukan oleh Federal Reserve atau The Fed saat ini. Dan apa hubungannya dengan Bitcoin ataupun kripto akan kita bahas di sini. Jadi, simak terus video ini teman-teman. Baik teman-teman, sebelum kita memulai saya ingin kembali mengingatkan ya bahwa konten Black Cuan ini merupakan tempat sharing, diskusi, dan bukan financial advice guys. Jadi tetap dior teman-teman. Dan jangan lupa untuk memberi like di video ini ataupun mensubscribe ke channel ini serta bunyikan loncengnya agar video ini bisa mendapatkan jangkauan di dalam YouTube. Dan dalam hal ini Black Cuan sangat berterima kasih atas support teman-teman semuanya. Oke, kembali kita ke Jerome Powell di sini. Dalam wawancara tersebut, Jerome Powell menjelaskan bahwa berita ekonomi yang buruk dapat mendorong orang-orang untuk keluar dari pasar saham dan beralih ke obligasi pemerintah. Untuk kita ingat di sini teman-teman bahwa saat itu, waktu wawancara di tahun 2011 itu ya, Jerome Powell ini belum atau bukan ketua dari Federal Reserve. Dia hanya seorang profesional ataupun analis yang diinterview di TV kala itu. Tetapi apa yang dia katakan sangat mendalam, yaitu bahwa pada dasarnya berita ekonomi yang buruk akan mendorong orang-orang keluar dari pasar saham dan masuk ke obligasi Amerika ya, secara efektif dan membeli utang pemerintah Amerika Serikat. Itulah tepatnya yang perlu dilakukan oleh pemerintah saat ini, seperti yang dia katakan pada saat itu. Dan hal ini mengakibatkan peningkatan harga pada obligasi dan penurunan tingkat bunga yang harus dibayarkan oleh pemerintah. Teman-teman, jika selama kurun waktu belakangan ini kita sering mendengar nih, apakah Amerika akan hard landing atau soft landing? Tampaknya jika rencana The Fed ini, rencana tersembunyi The Fed ini dijalankan, maka kemungkinan soft landing ini akan sangat kecil sekali bisa terjadi. The Fed boleh jadi akan menjadi pembuat badai terbesar di pasar keuangan karena misinya mereka ini. Selama beberapa tahun terakhir ini, rekening umum perbendaharaan Amerika Serikat ini mengalami penurunan yang signifikan atau TGA ya. Sementara dalam wawancara tersebut ya, kita balik ke sana lagi, Powell ini menyatakan bahwa tujuan The Fed adalah kembali mengisi rekening ini dan menjual obligasi pemerintah Amerika Serikat. Bagaimana caranya? Tentu saja mereka akan mempergunakan peralatan The Fed itu sendiri. Sebelumnya saya juga pernah bahas mengenai The Fed ini. The Fed ini merupakan si market maker dan tentu saja itu adalah bagian penting ya dari The Fed ini. Kemudian teman-teman, The Fed ini punya peralatan lengkapnya teman-teman. Dan hal inilah yang tidak menyenangkan atau inilah fakta yang tidak menyenangkan kalau sudah urusannya ini dengan power of the elite. Untuk berhasil menjual obligasi tersebut, The Fed membutuhkan orang-orang untuk membelinya. Secara pasti gitu ya. Jika tidak ada minat yang cukup, maka The Fed ini harus membayar bunga yang tinggi untuk menjual obligasi. Oleh karena itu, mereka perlu menciptakan situasi yang mendorong orang-orang untuk membeli obligasi pemerintah. Dengan beberapa poin peralatan The Fed, salah satu yang menurut saya mendukung rencana tersembunyi mereka ini adalah ini nih, influencing market perception. Misalnya, The Fed ini menyatakan ya bahwa ekonomi tumbuh cepat dan mereka khawatir tentang inflasi. Secara logis, The Fed ini memang bicara jujur dan ini akan berarti kenaikan suku bunga akan segera dilakukan untuk membuat ekonomi ini tetap tenang. Dengan asumsi pasar ini percaya pada pernyataan The Fed ini. Kemudian pemegang obligasi akan menjual obligasi mereka sebelum suku bunga meningkat dan mereka akan mengalami kerugian teman-teman. Saat investor menjual obligasi, harga obligasi akan turun dan suku bunga akan naik. Ini pada dasarnya akan mencapai tujuannya The Fed untuk meningkatkan suku bunga dan membuat tenang ekonomi untuk sementara waktu. Sejalan dengan itu, mari kita lihat nih situasi pasar saham saat ini. Ada 5 pasar saham yang mendominasi indeks S&P 500 ya, yakni Apple, Nvidia, Amazon, Microsoft, dan Google. Jika ada penurunan pendapatan nih pada saham-saham tersebut,
Hal itu akan sangat mempengaruhi pasar saham secara keseluruhan. Sementara kita ketahui bersama, sebelumnya Jerome Powell ini mengindikasikan akan adanya atau upcoming market crash. Bahkan dari analis ya, S&P 500 dalam time frame weekly-nya ini benar-benar berada dalam keadaan yang cukup membahayakan ke depannya. Apakah ini akan bikin rencana The Fed ataupun berita buruk ekonomi ini akan berhasil? Semuanya dalam prediksi teman-teman. Tapi satu hal di sini, setidaknya kita ini sudah siap-siap dan sudah mengetahui sebuah analisa ataupun membaca gelagat dari rencana-rencana tersembunyi The Fed untuk memulihkan ekonomi mereka dengan cara-cara yang kita bicarakan di sini. Sehingga teman-teman, dalam situasi resesi, investasi seperti obligasi dan emas cenderung menjadi pilihan yang baik. Namun, apa hubungannya dengan cryptocurrency seperti Bitcoin, Ethereum, XRP, Cardano, Solana? Memang, meskipun belum ada kepastian, ada kemungkinan bahwa jika terjadi penurunan pada 5 saham besar tersebut yang kita bicarakan tadi, harga Bitcoin dan cryptocurrency lainnya akan mengalami pertumbuhan, surging. Bahkan sejak awal tahun ini saja, Bitcoin sendiri sudah naik sekitar 50% melampaui harga saham ataupun emas. Kemudian yang berikutnya tidak kalah penting adalah beberapa orang ya atau crypto analis ini juga percaya mengenai Cina, terutama narasi Cina ataupun gerbang kripto Cina sudah dibuka. Hal ini akan membawa likuiditas baru ke dalam Bitcoin dan kripto secara keseluruhan, di mana nanti ini ya, dana segar ini akan mulai terasa ini setelah beberapa waktu. Saya katakan demikian karena kenaikan harga sepertinya itu tidak akan terjadi langsung atau seketika. Tetapi ini saja sudah merupakan pertanda yang sangat positif menurut saya. Dan sekalipun teman-teman skenario terburuk ini, kita bicara seperti itu di sini, tentu kita tidak menginginkan hal tersebut ya, skenario terburuk itu. Dan dalam kondisi seperti ini, kita harus tetap tenang dan melakukan dollar cost averaging atau kita bilang DCA sambil tetap mengumpulkan aset itu ya, DCA tersebut apabila terjadi penjualan besar-besaran seperti yang ditakutkan atau diprediksi. Sehingga jika terjadi situasi krisis seperti ini yang disebutkan oleh Jerome Powell, menurut saya ini pun ya merupakan saatnya untuk memanfaatkan kesempatan dan membeli saham teknologi favorit ataupun cryptocurrency pilihan kita. Pilihan kita bebas teman-teman, dan itu semua tergantung dari Dior kita, riset kita masing-masing. Kemudian selebihnya teman-teman, setelah kita lakukan itu, let's enjoy the ride guys. Tetap disiplin, kemudian kita meningkatkan manajemen risiko kita masing-masing. Jangan paksakan diri dalam investasi teman-teman. Penuhi portofolio ini sesuai dengan kemampuan kita dalam menangani risiko yang tidak kita inginkan, supaya malam-malamnya itu kita tidur nyenyak dan tidak kepikiran nih, bahkan sampai stres gara-gara investasi. Dan itulah teman-teman informasi yang bisa kita ambil ya, saripatinya atau intisarinya. Saya bicara seperti itulah mengenai wawancara Jerome Powell di tahun 2011 itu, dan kita bandingkan dengan kepemimpinannya dia sekarang ini teman-teman. Jangan lupa untuk terus mengikuti channel Black Cuan ini agar tidak ketinggalan informasi teman-teman, terutama informasi terbaru seputar pasar keuangan ataupun cryptocurrency yang kita bahas di sini. Sampai jumpa di next video. Terima kasih telah menonton. Salam Black Cuan. Peace my friend.